saat ini pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Yogyakarta. Pagi hari ini saya tidak sendirian ya teman-teman, tetapi juga ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Gloria Pate, biasa dipanggil Gloria. Saya juga merupakan salah satu dari The Providential Scholars yang saat ini masih kuliah di jurusan Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Wah, senang banget ya Glo bisa jadi host bareng kamu pagi ini. Apalagi kalau temanya tuh relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Benar sih, tema webinar kita pada pagi hari ini tuh adalah The Art of Letting Go, yakni seni untuk melepaskan, yang dimana kita melepaskan hal yang lama dan merangkul hal-hal yang baru. Iya nih Glo, ini kayaknya relate banget ya sama perjalanan hidup banyak orang, apalagi kita sebagai mahasiswa dan generasi muda yang sering banget nih menghadapi transisi dan perubahan. Iya banget lagi, rasanya tuh pasti ada hal yang harus kita lepaskan mulai dari kebiasaan lama, zona nyaman, sampai hubungan tertentu. Tapi nyatanya ini melepaskan ini nggak semudah yang kita katakan sekarang ya. Pasti ada perasaan yang sering membuat kita tuh berat dan bikin galau gitu. Terus juga kita cuman hanya punya pilihan, kita tetap bertahan di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman ini. Wah, bakalan seru banget nih Glo. Maka dari itu, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara, saya akan bacakan agenda acara pada pagi hari ini. Dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Diva Olivia, lalu memasuki acara inti yaitu sharing dari Kak Bernard dan Kak Cindy. Sesudah itu akan ada sesi tanya jawab. Kemudian kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita yaitu Kak Bernard dan Kak Cindy. Seluruh acara nanti akan ditutup dengan foto bersama oleh Saudari Angie dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Meli. Baik, sekarang kita akan masuk ke acara pertama yaitu doa pembuka. Saya persilahkan Saudari Diva Olivia untuk memimpin doa pembuka. Untuk Saudari Diva Olivia kami persilahkan. Baik, selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul secara daring pada hari ini. Berkatilah ya Bapa webinar pada kali ini, agar berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kami semua. Bimbinglah para pemateri, panitia dan kita, supaya kami dapat saling berbagi pengetahuan dan semakin tumbuh dalam iman serta kasih kepadamu. Kami serahkan seluruh kegiatan ini dalam tangan Bapa, semoga semuanya berlangsung demi kemuliaan nama-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih kepada Saudari Diva Olivia telah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum mendengarkan sharing dari narasumber, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib selama mengikuti webinar pada hari ini. Yang pertama, para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan aktifkan mikrofon selama webinar berlangsung kecuali diizinkan. Yang kedua, para peserta diharapkan mengikuti dan memperhatikan webinar ini dengan baik dan yang ketiga, para peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan cara mengetik di kolom chat ataupun raise hand. Yang keempat, para peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat pada akhir acara untuk pembuatan sertifikat. Dan yang terakhir, peserta yang meninggalkan ruang Zoom tanpa mengisi presensi tidak akan mendapat sertifikat. Nah, teman-teman, kita tidak hanya berdua nih hari ini. Kita ditemani oleh dua sosok luar biasa yang bakal berbagi pengalaman dan refleksi hidup mereka. Ada Kak Bernard dan Kak Cindy. Halo Kakak berdua. Halo Kak. Halo Julia, halo Erna, halo semuanya. Oke, sebelum kita masuk cerita yang lebih dalam, mungkin boleh ya Kak kenalan dulu sedikit biar teman-teman di rumah bisa tahu siapa sih sosok luar biasa yang ada di depan kita ini. Boleh dimulai dari Kak Bernard dulu Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri Kakak, kesibukan sekarang, aktivitas, atau hal yang sedang Kakak tekuni. Silakan Kak Bernard. Oke, sekarang nama Kak Bernard,
Benedict Charlie David Albert. Kak Benat sendiri salah satu alumni dari Universitas Sanata Dharma. Sekaligus Kak Benat penerima beasiswa ini. Untuk sekarang Kak Benat adalah seorang guru di SMA Santo Yosef Bekasi. Untuk gurunya apa? Karena Kak Benat kuliahnya ngambil jurusan bimbingan dan konseling, jelas Kak Benat menjadi guru BK di SMA ini. Sekaligus Kak Benat juga mencoba hal baru, menjadi guru seni budaya, menjadi guru olahraga, yang mana menjadi pengalaman baru juga. Kalau jadi guru itu semuanya harus bisa, harus belajar. Kurang lebih itu sih dari Kak Benat sendiri. Aduh, keren banget sih Kak. Ada semangat yang sangat membara ya dari profilnya ini aja. Kalau Kak Siri boleh nih Kak ceritain sedikit perkenalan dulu dan kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa Kak? Oke, Silakan Kak. baik. Ya, terima kasih Gloria dan Erna. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman peserta. Halo, halo, halo. Ya, saya Cindy Gupitasari, biasa dipanggil Cindy, kadang juga rekan-rekan kerja saya panggilnya Gupita gitu, Bis Gupita. Saat ini saya adalah seorang alumni dari Universitas Sanata Dharma. Saya dulu berkuliah di Prodi PGSD Sanata Dharma, kemudian juga menjadi salah satu penerima beasiswa dari The Providencia Foundation. Saat ini saya sebagai guru di SDK BPK Penabur Jakarta. Saat ini sedang ada kesibukan di Kompleks Bekasi, Agus Salim, seperti itu. Dan juga saat ini saya sedang mencoba untuk memanfaatkan waktu luang dengan menjadi fasilitator di Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia yang menemani teman-teman para lansia yang sedang bergumul dengan pengolahan luka batin. Seperti itu Gloria dan Luar biasa banget ya, teman-teman dua-duanya di sini punya pengalaman dan panggilan yang kuat, khususnya di bidang pendampingan dan pemulihan. Nah, semoga cerita ini bisa menguatkan banyak orang juga. Iya betul banget nih Jadi gak sabarnya untuk dengerin cerita inspiratif dari kedua narasumber kita pada ini. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan nih Kak, kita penasaran banget nih, bagaimana sih masa kecil kakak berdua dulu? Apa hal yang ingat sampai sekarang? Mungkin kita mulai dari Kak Sini dulu ya Kak, tadi gantian, Kak Wirna sudah duluan. Kak Sini gimana Kak? Aku dengar masa kecil kakak cukup berat ya? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Gloria dan Erna. Ya, jadi pada waktu masa kecil saya itu ada sedikit tantangan gitu ya, sampai dengan usia 23 tahun ini. Dan itu saya dapatkan ketika justru mengikuti retret pengolahan luka batin. Jadi pada waktu retret itu, saya mencoba untuk mengolah bagaimana sejarah hidup saya mulai dari 0 bulan sampai dengan 23 tahun ini. Dan dalam retret itu ternyata saya menemukan bahwa saya pernah mengalami penolakan pada saat 0 bulan dalam usia ya masih ada dalam kandungan seperti itu ya. Saya juga mendapatkan pengalaman berharga bahwa ternyata ketika kita masih dalam kandungan ibu ya, masih dalam kandungan ibu kita ternyata janin itu masih bisa mendengar dan bisa merasakan. Salah satu contohnya adalah misalnya penolakan yang sederhana itu. Misalnya nih, ketika USG gitu, ibu kita mendengar dari dokternya misalnya, oh anaknya laki-laki bu, gitu. Padahal ya, saya ingin anak saya perempuan, seperti itu adalah penolakan-penolakan sederhana. Ataupun misalnya ketika ibu kita sedang mengandung, seperti itu, ternyata orang tua kita memang belum berencana untuk memiliki anak, karena misalnya ekonomi belum matang, ataupun ya belum siap untuk menjadi orang tua. Misalnya seperti itu adalah penolakan-penolakan sederhana, yang membuat saya justru selama studi TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun hingga awal tahun 2025 itu terus melakukan berbagai aktivitas ataupun mencoba untuk meraih prestasi itu untuk memenuhi kebutuhan afeksi saya. Maksudnya adalah bahwa tangki cinta saya ini belum penuh, jadi selalu ingin dihargai, dihormati, ataupun diterima seperti itu oleh keluarga sebagai dasar dari hidup saya. Seperti itu Gloria dan Erna. Wah, ini pengalaman yang cukup sulit untuk
ya Kak, bahwa mencari apa namanya prestasi itu sebagai ajang untuk mencari kepenuhan cinta dari kedua orang tua. Betul banget, Kak. Aku dengar-dengar juga Kak Cindy ikut masuk komunitas Serikat Yesus ya, Kak. Boleh diceritain dong, Kak, sedikit ke kita gimana sih pengalaman Kakak di sana dan apa yang Kakak dapatkan? Baik, baik, baik Erna. Jadi pada waktu saya masih sekolah di sekolah dasar, pada waktu itu kelas 4 gitu, saya mengikuti sebuah kegiatan, ya kegiatan kalau di Serikat Yesus untuk anak-anak muda itu di konsep seperti pelatihan kepemimpinan, seperti itu, pelatihan kepemimpinan tingkat dasar. Jadi memang aktivitas-aktivitasnya dibuat supaya jiwa muda. Kemudian ketika sudah masuk ke jenjang SMP dan SMA itu saya ikut juga, hanya memang pembelajarannya lebih mendalam seperti itu ya. Dan dipertemukan dengan para tokoh ataupun ahli, jadi kita belajar setiap harinya tentang berbagai bidang. Seperti itu, untuk menemukan siapa sih jati diri saya ini dan ke depan kita akan menjadi yang seperti apa. Kemudian ketika kuliah, awal kuliah semester 1 itu saya menggabungkan diri dengan salah satu komunitas di Serikat Yesus, namanya Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Pope Worldwide Prayer Network, seperti itu, atau PWPN. Nah, untuk yang Indonesia, jadi pada waktu itu saya mencoba untuk bergabung dalam komunitas itu, kemudian menjadi fasilitator untuk retret-retret, baik yang 4 hari 3 malam, ataupun ya latihan rohani pemula juga secara online. Saya menjadi fasilitator. Jadi saya mencoba untuk menemani teman-teman yang memang bergumul untuk mengolah luka batin dan sejarah hidup mereka. Seperti itu, Gloria dan Erna. Selain itu juga aku pernah dengar sih Kak, kalau Kak Cindy itu pernah ikut retret pengolahan diri rutin dalam waktu yang cukup lumayan panjang ya. Terus itu ceritanya gimana Kak? Boleh ceritain sedikit nggak Kak tentang perjalanan itu? Oke, Gloria. Jadi pada waktu itu di awal tahun 2022, saya mengikuti retret yang konsepnya itu silensium gitu. Hampir 30 hari seperti itu. Kemudian di sana memang tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi, tidak boleh menerima surat ataupun kabar dari keluarga misalnya. Kemudian memang kita harus fokus pada kegiatan itu. Dan antar peserta pun kita tidak diperkenankan untuk saling ngobrol gitu ya, bercanda, supaya tujuannya adalah memang pengolahan pengolahan itu, baik pengolahan luka batin ataupun proses untuk menemukan cinta itu bisa berjalan dengan efektif. Pada waktu itu saya mencoba untuk latihan-latihan doa, berbagai macam doa yang diajarkan di sana. Kemudian saya mengolah tentang sejarah hidup saya, tentang proses menemukan cinta juga dari orang tua. Jadi selain ada proses sedihnya gitu, ada senang-senangnya seperti itu ya. Dan di sana juga saya dipertemukan dengan tokoh-tokoh ataupun ahli-ahli yang memberikan materi gitu ya. Jadi semacam kuliah. Ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya saya ikuti, seperti pelatihan kepemimpinan gitu ya. Jadi ada materi-materi yang saya pelajari, ada bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Itu setiap harinya belajar dari para ahli. Jadi memang pulang dari sana saya membawa bekal. Kemudian ketika kuliah saya mulai mengembangkan itu dan sampai dengan sekarang salah satunya ahli yang sampai sekarang masih terus berkomunikasi dan berelasi adalah Profesor Anitali. Dan juga di Providensia Foundation ini menjadi mentor saya. Seperti itu, Gloria dan Erna. Aduh, ini apa namanya cukup panjang banget ya dan banyak cerita juga yang dapat ambil dari perjalanan Kak Cindy ini. Kalau Kak Bernard sendiri nih, apa pernah ngerasain nggak sih Kak momen yang hampir sama kayak Kak Cindy juga? Kalau ada boleh diceritain untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Silakan Kak. Baik, mungkin Kak Bena sendiri mulainya dari masa kecil Kak Bena dulu juga ya, biar sini juga sama tadi. Oke, Ya, Kak. teman-teman semuanya, Kak Bernard itu lahir di keluarga kecil di daerah Tangerang. Tapi untuk ibu itu asli Jogja dan ayah asli Palembang. Intinya mereka berkeluarga di tahun 98. Kemudian
saat saya lahir di tahun 1999, sebelum saya dilahirkan di dunia ini, saya baru mendapatkan informasi tentang kejadian saat itu di usia 18 tahun, yang mana waktu sebelum Kak Bernard dilahirkan, orang tua Kak Bernard, ibu, itu mengetahui bahwasanya ayah itu berselingkuh, dan di situ ibu merasa sakit, dalam hal ini kecewa dengan ayah. Dengan keadaan hujan, ayah mendatangi rumah di mana ibu mendatangi ayah di mana ayah bersama perempuan itu, dan dengan posisi basah kuyup, ibu hanya menyampaikan kepada diri saya di dalam kandungan itu, kamu tidak akan pernah bisa mempunyai anak lagi selain dari saya. Di situ banyak hal yang disampaikan oleh ibu, banyak hal yang disampaikan, mungkin kutukan ataupun sebagainya, yang mana luapan dari emosi ibu yang mengetahui bahwasanya ayah berselingkuh. Dan di situ sudah ayah hanya diam dan ibu pergi meninggalkannya. Di situ baru Kak Bernard ketahui ketika Kak Bernard umur 18 tahun. Seiringnya berjalannya waktu, ternyata mereka baik, mereka saling memaafkan sampai di usia Kak Bernard beranjak di umur 7 tahun atau di kelas 1. Kak Bernard selama hidup tidak pernah tinggal bersama mereka. Kak Bernard tinggal bersama Bude, atau Kak Bernard manggilnya Mama, itu Bude dari ibu yang ada di Jogja. Jadi sepanjang perjalanan hidup, kecil sampai kelas 1 dan kelas 3 itu bersama Bude. Sampai titik di mana ketika kelas 3 SD, saya diajak liburan ke Tangerang. Tidak tahu, hanya taunya liburan. Tapi setelah libur berlalu, kok tidak kunjung kembali ke Jogja. Ternyata ayah dan ibu memutuskan untuk berpisah. Ya, di situ selama sebulan, 2 bulan, teman-teman sudah bersekolah. Kak Bernard bertanya, ibu, apakah Apin pindah? Iya, nanti dipindahin, tunggu aja sampai 2-3 bulan. Dan di situ ketika Kak Bernard di Tangerang, Kak Bernard tidak diurus, tidak dikasih makan, kadang cuma sekali, kadang juga enggak. Jadi Kak Bernard kadang minta sama tetangga di sebelah kontrakan. Dan momen dimana ketika 3 bulan setelah kejadian itu, Kak Bernard pergi ke tempat tante, adik dari ayah. Kak Bernard dilihat dan tante langsung menghubungi ayah Kak Bernard yang ada di Palembang untuk segera mengambil atau menjemput Kak Bernard di Tangerang karena tidak diurusin. Momen di situ Kak Bernard harus merasakan yang namanya ditelantarkan oleh ibu. Tapi karena ayah, hasil Kak Bernard dijemput oleh ayah ke Palembang. Dan di situ Kak Bernard lanjut bersama nenek. Nenek, perjalanan hidup Kak Bernard nggak gampang. Karena nenek juga, ayah juga bekerja nggak begitu tinggi dalam gaji atau salary. Dan selama bersama nenek, Kak Bernard itu belajar tentang hidup. Ya, Kak Bernard harus jualan, Kak Bernard juga harus membayar sekolah, biaya hidup, makan bersama nenek juga. Jadi Kak Bernard jualan nasi uduk, jualan es lilin, dan juga berkebun. Itu semua Kak Bernard lalui selama hidup bersama nenek sampai kelas 6 SD. Perjalanan waktu Kak Bernard emosi sama ibu, karena ibu tega menelantarkan Kak Bernard di Tangerang. Tidak tahu kenapa sampai ibu bisa sejahat itu ataupun setega itu dengan Kak Bernard waktu kecil. Itu si Gloria, itu si Erna tentang hal kecil ketika Kak Bernard masih di masa-masa kecil.
Itu, Gloria. Oke. Kak Bernard, kakak tadi barusan cerita tentang masa kecil yang berat juga. Kelas 3 SD itu sudah terpaksa cari duit karena keadaan. Apa kakak juga sempat ikut penyembuhan kayak Kak Cindy, Kak? Oke, kalau seperti Kak Cindy, Kak Bena sendiri, mungkin kembali lagi ya, ketika Kak Bena di Sumatera bersama nenek di kelas 3 SD, hampir itu mulai mencari uang untuk membiayai hidup ya, baik itu makan, sekolah, ataupun juga keseharian. Tapi sampai di mana Kak Bena kelas 6 SD, itu nenek jatuh sakit dan itu harus harus dipindahkan ke tempatnya paman dari ayahnya Kak Benat. Ya Kak Benat nggak mungkin di rumah sendiri, sedangkan Kak Benat akan beranjak ke masa SMP. Di situ Kak Benat masuk harus memilih ikut ayah ataupun ikut ibu, atau Kak Benat punya pilihan lain, yaitu adalah masuk panti asuhan. Di situ Kak Benat masuk di panti asuhan Rumah Yusuf Batu Raja, Sumatera Selatan. Ya, di situ Kak Benat mulai benar-benar ngerasa sakit banget, kecewa banget terhadap keluarga, baik itu ayah ataupun ibu, karena mereka mempentingkan egonya sendiri. Ibu dengan kejadian lama tega sampai menelantarkan, dan ayah tidak mau mengambil resiko dengan istri barunya. Ya selama di panti Kak Benat mengolah bahwasanya ya Kak Benat harus bisa memaafkan mereka. Tapi seringnya waktu Kak Benat ingat, semasa Kak Benat SD, nenek Kak Benat itu berpesan bahwasanya, Davin, Bernard, ya ini hidup kamu. Baik itu ayah, baik itu ibu, itu mereka punya hidupnya masing-masing. Begitu juga dengan kamu. Ya, kalau bukan dirimu sendiri untuk masa depan, ya siapa lagi? Jadi usahakanlah dirimu untuk dirimu nanti. Jadi pesan itu Kak Benat sampai ingat di panti asuhan sampai sekarang. Selama di panti asuhan Kak Benat sudah menyembuhkan, baik itu dari nenek yang sudah mengingatkan dengan pesan yang sangat mendalam sampai sekarang, dengan suster, dengan Romo yang membantu dalam mencoba memaafkan, mencoba untuk menyembuhkan atas kekesalan, atas kecewaan terhadap orang tua, sampai momen di mana Kak Bernard itu kelas 9, ada momen di mana Kak Bernard harus masuk kegiatan retret. Ya situlah penyembuhan terbesar Kak Bernard, yang mana dibantu oleh Romo dan suster. Itu sih Gloria dan Erna. Perjalanan dari Kak Bernard ini cukup kayak berat banget gitu kan. Dan mengelola itu semua kayak nggak gampang banget. Jadi Kak Bernard itu menemukan penyembuhan tidak hanya lewat perjalanan hidup saja, tapi juga lewat kegiatan retret, acara-acara tertentu, dan lewat proses yang berjalan setiap hari. Benar banget, Erna. Wah, aku pribadi jadi makin syukur ya Kak, masih punya orang tua yang lengkap dan sehat. Tapi mendengar cerita kakak berdua tadi, kita jadi mikir, gimana ya Kak, waktu kecil Kak berdua itu olah perasaan itu. Tentu kalau secara manusiawi ya, kalau kita mikir pasti ada perasaan benci, ada perasaan marah, dan juga rindu untuk disayang, tapi tidak dapatkannya secara utuh. Nah, apa yang biasanya kakak lakukan berdua waktu itu? Apakah merasa benci, atau malah mencoba terima keadaan itu saja sejak kecil? Dari Kak Cindy dulu, Kak. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ya, puji Tuhan gitu ya. Saya diciptakan ke dunia itu sebagai salah satu orang yang memang kurang ekspresif gitu ya. Jadi ketika dari kecil sampai dengan saat ini itu, kalau perasaan dengan orang tua itu tidak ada bencinya, lalu tidak, kalau sedih memang ada sedihnya, tetapi tidak ada rasa benci ataupun yang sangat kecewa seperti itu. Hanya memang saya merasa bahwa ya dari kecil sampai dengan sekarang itu kok ada yang janggal ya. Kenapa kok saya itu ketika berusaha untuk meningkatkan misalnya kemampuan saya ataupun meraih prestasi tertentu, pencapaian tertentu, itu kok selalu dilakukan, tetapi
bukan untuk mendapatkan penghargaan ataupun misalnya ingin diterima oleh masyarakat eksternal gitu. Jadi bukan untuk dipuji oleh orang lain di sekitar saya, tetapi kenapa kok selalu ingin merasa bahwa saya itu diterima oleh orang tua saya ataupun dipuji, dihargai seperti itu oleh orang tua saya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Cindy. Kalau Kak Bernard bagaimana Kak? Oke, kalau Kak Bernard sendiri ketika waktu kecil itu ya jelas Kak Bernard belum tahu apa-apa. Tapi momen dimana Kak Bernard sudah beranjak di kelas SD, kelas 3 SD itu Kak Bernard kan baru tahu nih Burung si aman. bahwasanya ketika dalam berkeluarga itu akan ada resiko yang namanya perceraian karena memang Kak Bernard dari keluarga Muslim atau Islam. Ya Kak Bernard nggak tahu itu semua terjadi. Jelas momen di situ Kak Bernard cuma bisa bengong. Tapi seiringnya waktu Kak Bernard tidak disekolahkan sampai 3 bulan, sampai harus pergi ke tempatnya tetangga untuk minta makan. Bahkan yang terakhir itu tempatnya tante untuk makan yang mungkin berjalan lumayan jauh. Tapi di situ Kak Bernard mulai merasakan bahwasanya ini kayaknya Kak Bernard benar-benar nggak disayang. Mulai rasa kecewa tumbuh terhadap khususnya ibu. Ya walaupun jujur Kak Bernard belum tahu siapa yang salah di waktu itu. Tapi seiringnya waktu Kak Bernard mulai dibantu oleh nenek menguatkan dengan kata yang mujarab itu. Kemudian dengan bantuan Romo di panti asuhan dan juga di retret yang mana jelas Kak Bernard kecewa, benar-benar kecewa ketika Kak Bernard harus masuk di panti. Tapi semua itu ada proses penyembuhannya, nggak gampang, nggak instan, tapi Kak Bernard yakin dengan apa yang nenek sampaikan ya itu akan semua berbuah manis untuk Kak Bernard sendiri ketika Kak Bernard bisa menyelesaikan masalah Kak Bernard. Itu Gloria, itu Erna. Wah, dua cerita yang beda tapi sama-sama menentu ya Kak. Kak Bernard itu dua-duanya sama-sama berangkat dari luka batin masing-masing, dari perasaan tidak diinginkan, tapi hari ini kakak berdua bisa duduk di sini berbagi dengan penuh keberanian. Nah, setelah melewati masa kecil seperti itu, bagaimana sih perasaan kakak berdua terhadap orang tua sekarang? Mungkin bisa kita mulai Kak Bernard dulu ya, Bro. Iya, betul. Oke, kalau perasaan Kak Bernard sekarang ya bertahap ya, Erna, Gloria dan semuanya. Ketika masuk di ketika kelas 9 SMP, Kak Bernard kan sudah mulai masuk retret nih. Kak Bernard sudah mulai pelan-pelan mencoba mengikhlaskan. Yang mana dulu mencoba ya, ayah, ibu, kenapa kalian nggak rujuk lagi? Ya gimana mau rujuk, Pin? Ayah sudah punya keluarga sendiri, ibu sudah punya keluarga sendiri. Itu seperti hal yang nggak bisa, nggak mungkin. Ya sudah, pelan-pelan ketika bertanya itu ya udah, lama-lama ketika di SMP ya sudah terbiasa. Kemudian di masa SMA, Kak Bernard itu 1 tahun masuk seminari. Momen di mana Kak Bernard merasa kalau seminari itu adalah tempat pelarian Kak Bernard, supaya Kak Bernard tidak merasakan perpisahan ataupun ketakutan dalam berkeluarga. Ya walaupun dalam gereja Katolik tidak akan ada perceraian, tapi ada yang nama pisah itu yang sangat Kak Bernard takutkan. Ada rasa trauma. Kemudian Kak Bernard memutuskan mengundurkan diri dan sekolah kelas 2 SMA sampai lulus itu di sekolah swasta Lampung. Situ Kak Bernard mengusahakan sendiri hidup. Bahwasanya Kak Bernard punya rasa kalau tanpa mereka, tanpa ayah, tanpa ibu, Kak Bernard itu bisa meraih cita-cita yang Kak Bernard impikan. Minimal sekolahnya tuh bisa. Ya Kak Bernard bertemu dengan kepala sekolah, Pak Harto. Pak Harto izin saya, Bernard, saya hidup sendiri, saya dari panti asuhan. Izin saya bisa bersekolah di sini dengan syarat tahan ijazah. Nanti saya akan melunaskan semuanya ketika saya sudah lulus SMA. Begitu juga dengan kehidupan di SMA, butuh yang namanya tempat tinggal dan makan. Kak Bernard juga bertemu dengan Bapak Ibu kos, yang mana situ kosannya itu include dengan makan. Intinya Kak Bernard juga sama, meminta izin untuk tetap tinggal. Seringnya waktu Kak Bernard merasa Kak Bernard itu bisa
tanpa mereka, tanpa kedua orang tua, Kak Benat tuh bisa meraih itu semua sampai momen dimana Kak Benat harus lulus itu sudah mulai masa depan Kak Benat kacau, nggak bisa kuliah semuanya karena ada utang sekolah dan juga utang kos-kosan. Ya sudah, Kak Benat tidak larut dalam kekecewaan itu. Sembari dalam perjalanan hidup itu Kak Benat juga menyelesaikan semua permasalahan dalam hati Kak Benat terhadap orang tua. Ya pelan-pelan Kak Benat hanya uh, mengesampingkan kalau mereka juga berhak, mereka punya kehidupan sendiri. Tapi tetap rasa kekecewaan ketika masa kecil itu ada dan Kak Benat hanya mengesampingkan. Nggak tahu kapan di waktu itu Kak Benat berpikir bisa menyelesaikan itu. Intinya ya Kak Benat meraih cita-cita, meraih impian, kayaknya momen di situ Kak Benat bisa deh memaafkan mereka semua atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap Benat waktu kecil itu. Itu sih Erna, itu sih Gloria, itulah teman-teman. Untuk Kak Cindy, boleh diceritain nggak perasaannya apa kepada orang tua sekarang itu seperti apa? Ya, baik. Kalau perasaannya kepada orang tua saat ini gitu ya, masa sekarang, baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi, memang saya mungkin kurang ekspresif gitu ya, jadi tidak ada yang seperti apa, seperti itu. Tapi memang ketika sudah masuk di masa kuliah, lalu masa SMA juga itu, memang kan emosi kita sudah berbeda ya. Kadang-kadang lebih meledak-ledak seperti itu. Jadi pada waktu ketika kuliah itu, memang saya membutuhkan pendampingan dari ahlinya, misalnya kepada psikolog, ataupun tadi kalau misalnya di Serikat Yesus, ikut retret-retret, ada romo-romo pembimbing. Bahkan pada waktu bulan-bulan sebelum ini, di tahun 2025 itu, tetap mengatur janji temu itu dengan seorang salah satu romo pembimbing dari Serikat Yesus. Itu tetap dilakukan secara offline begitu. Jadi setiap emosi saya itu tetap terkontrol. Karena kan kalau apalagi Gen Z gitu ya, ketika dia dibenturkan dengan keseharian, dengan tekanan-tekanan yang ya semacam itu seperti itu, kadang-kadang yang terpikir di benak kita itu, oh ini hidup saya kok tidak bermakna ya, saya kok tidak diterima seperti itu. Gimana ya kalau misalnya saya mengakhiri hidup ataupun sedang jalan-jalan di gedung yang tinggi, lalu gimana sih kalau saya loncat, mungkin tekanan hidup ataupun luka batin saya itu tiba-tiba hilang. Maka saya membutuhkan bantuan dari para ahli untuk saat-saat ini. Seperti itu, Gloria dan Erna. Nah, setelah berdamai dengan masa kecil nih Kak, pasti ada suatu proses yang cukup panjang untuk kembali menemukan jati diri dari Kak Cindy maupun Kak Bernard juga. Kadang di fase ini juga kita kan tanya ya kepada diri kita sendiri, sebenarnya aku ini siapa gitu, dan kedepannya ini mau jadi apa. Kalau boleh tahu nih Kak, kapan momen Kak Cindy dan Kak Bernard itu mulai sadar bahwa luka masa lalu itu ternyata ikut membentuk cara hidup Kak Cindy sama Kak Bernard untuk melihat diri sendiri gitu. Bisa dimulai sama Kak Cindy dulu deh. Oke. Ya, pada waktu itu saya secara tidak sengaja itu kan membuka notifikasi di pesan WhatsApp grup seperti itu. Lalu ada salah satu teman saya, alumni retret juga, itu membagikan bahwa oh ini akan ada semacam rekoleksi seperti itu, hanya beberapa jam saja, tetapi secara online. Dan ini salah satu pembicaranya itu dari Romo Serikat Yesus juga pada waktu. Nah, saya kemudian iseng ya secara random ikut dalam situ, padahal saya juga tidak tahu bahwa ini materinya akan berbicara seperti apa sih gitu. Tetapi dalam sesi momen tanya jawab itu ada salah satu hal yang membuat saya itu kemudian, oh ya, pola pikir saya harus berubah dan saya harus mengikhlaskan masa-masa lampau saya. Itu karena pembicara ini berkata bahwa kalau misalnya ada masa lalu yang cukup menyakitkan ataupun mengecewakan, segera lupakan, ikhlaskan semua, karena kalau tentang keluarga, tentang orang tua itu kadang-kadang kita juga tidak punya kontrol terhadap perbuatan mereka. Karena ketika kita lahir, itu memang kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan.
dari rahim ibu kita misalnya. Tetapi sebagai orang tua ataupun sebagai keluarga juga tidak bisa memilih akan melahirkan anak yang seperti apa gitu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak minta untuk dilahirkan, tetapi orang tua kita juga bisa jadi tidak bisa milih gitu. Mau anak yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, dan ternyata lahirnya kita gitu. Itu momen yang pertama. Dan ya, yang kedua, saya pada waktu itu ya di bulan Februari ya ada peristiwa yang cukup membuat saya berubah. Jadi pada waktu berkenalan dengan salah satu orang baru dari Jakarta, dia jadi pekerjaannya di perusahaan-perusahaan itu memang kesibukannya adalah mengurusi proyek-proyek besar dengan negara Indonesia gitu. Pada waktu itu teman-teman di sekitar saya, di komunitas saya itu sudah mengingatkan kepada saya bahwa tidak mudah loh berteman dengan orang baru, apalagi dari Jakarta gitu kan. Dengan kehidupan yang keras seperti itu. Kemudian semua orang saling berkompetisi seperti itu. Lalu juga kebetulan teman baru saya itu usianya 2 kali lipatnya saya. Jadi kalau saya 23 tahun, dia itu sekitar 50-an tahun seperti itu kan. Tidak mudah ya untuk bagaimana bisa berelasi dengan orang yang jauh lebih dewasa daripada kita, karena emosinya pasti berbeda, lalu masa lalunya dia juga saya tahu ternyata cukup berat gitu, mungkin berkali-kali lipat lebih berat daripada saya. Jadi tidak mudah juga untuk bisa apa ya, mencoba untuk seimbang dengan dia hidupnya, itu kan tidak mudah. Dan pada waktu itu satu momen di bulan Februari, tepatnya di tanggal 14, itu kan hari kasih sayang ya, hari yang penuh cinta, tetapi ada peristiwa yang tidak disangka-sangka terjadi. Jadi pada waktu itu dia ini sebagai penderita NPD juga gitu ya. Jadi memang ada background sebelum itu. Dan pada saat itu tumpah semua karena proyek dia tidak jadi berjalan, kemudian dia merasa kecewa, merasa tidak diterima, merasa ditolak juga seperti itu. Dan berdampak pada saya yang menemani pada waktu itu. Karena dia kan datang dari Jakarta ke Yogyakarta. Saya temani di hotel seperti itu. Tetapi tumpah kepada saya yang menemani. Di sana dia itu mencoba untuk mengompori teman-teman di komunitas saya. Seperti itu dengan perasaan-perasaan negatif. Kemudian meletakkan posisi dia sebagai korban. Dan tiba-tiba saya sebagai pelaku yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya relasi saya dengan dia dan relasi saya dengan komunitas saya menjadi rusak karena dia sudah mengubah semua situasi, kondisi ataupun cerita itu seolah-olah dia sebagai korbannya seperti itu. Dan itu yang membuat saya bahwa berpikir bahwa oh ya, ketika berteman itu harus netral. Tidak bisa kita terlalu dekat dengan orang, terlalu percaya dengan orang, apalagi orang yang baru yang kita tidak pernah tahu latar belakangnya seperti apa. Kemudian juga pada waktu itu kan saya berteman dengan dia itu karena saya merasa bahwa oh ya, dia ini cukup pintar, dan ketika saya berteman dengan orang yang cukup pintar itu kemampuan saya itu akan semakin berkembang, itu harapannya. Dan ketika saya berdiskusi pun dia selalu menerima apa yang saya katakan. Jadi saya merasa seperti oh ya, saya dihargai, saya diterima. Dan ternyata setelah terjadi peristiwa itu oh ya, itu sangat berbalik dengan apa yang saya harapkan di awal. Itu yang membuat saya kemudian merubah cara berpikir saya. Dan akhirnya saya melepas itu semua. Saya melepas itu semua. Oke, pertemanan kita cukup sampai di sini. Dan dengan komunitas saya pun, oke, cukup kita sampai di sini. Saya kemudian pergi meninggalkan Jogja, yang memang Jogja itu kan kota yang berhati nyaman. Semua bisa didapatkan di sana. Seperti itu ya, tenang, damai. Saya tinggalkan Jogja dan saya pergi ke Jakarta dengan kehidupan yang baru, dengan lingkungan yang baru. Dan ketika di lingkungan kerja saya yang sekarang ini, saya mencoba untuk berteman dengan lebih netral, berkawan, berbaur dengan semuanya tanpa mengharapkan seperti yang lalu-lalu, seperti itu. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini tidak pernah ada masalah, karena ya, semua berjalan tanpa ini ya, apa namanya, lebih ikhlas untuk menjalani hari-hari. Jadi apa yang terjadi, ya sudah terjadi. Tidak ada masalah. Seperti itu Erna dan Gloria. Dalam banget ya Kak. Kalau Kak Bernard sendiri gimana Kak? Kapan Kakak sadar kalau luka masa kecil itu ternyata membentuk cara Kakak melihat diri sendiri?
Kalau dari kabinet sendiri itu menerima kabinet bahwa masa kecil mengubah kabinet itu dimulai dari SMA. Di sini mulai kabinet benar-benar bertemu dengan seseorang yang mana mungkin inilah seorang perempuan yang membuat keluarga Kak Bernard pisah. Kak Bernard bertemu dengan seorang bidan yang mana itu merupakan profesinya, dan Kak Bernard tidak tahu kalau bidan itulah yang menjadi simpanan dari ayah. Kak Bernard dapat info itu dari kakek yang mana ada di daerah Lampung itu, dan ya sudah, Kak Bernard menerima itu semua. Oh, ternyata yang mengobati saya itu adalah orang yang pernah mencoba, bukan mencoba, malah sudah berhasil membuat keluarga Kak Bernard itu sudah nggak bisa satu lagi. Tapi Kak Bernard nggak berlarut dalam masalah itu. Itu sudah berlalu sudah lama. Kak Bernard tidak bisa mengubah keadaan waktu itu. Ya, seiringnya waktu Kak Bernard lulus. Kak Bernard sadar bahwasanya sekarang kalau bukan Kak Bernard sendiri, siapa sih yang menentukan masa depannya Kak Bernard? Maka dari situ Kak Bernard berusaha untuk bisa dapat pekerjaan yang mungkin layak. Kak Bernard bekerja, kemudian setelah lulus SMA tanpa ijazah, Kak Bernard menjadi kuli bangunan. Kak Bernard dengan gaji seadanya 3 bulan, Kak Bernard terkumpul uang 1.200.000 lah. Di sini Kak Bernard dengan uang segitu, Kak Bernard 400-nya dibelikan tiket, sisa 800 untuk pergi ke Jogja. Di Jogja Kak Bernard tidak tahu apa-apa, tidak punya hal yang bisa Kak Bernard tuju. Intinya berangkat dulu aja. Kak Bernard hanya ingin meninggalkan daerah Sumatera karena di situ ada seseorang yang mungkin ketika Kak Bernard bertemu ada rasa kesel juga. Tapi ya sudah. Ketika Kak Bernard ke Jogja, Kak Bernard berpikir bahwasanya ya Kak Bernard harus survive. Ingat sekali Kak Bernard mendapatkan pekerjaan seorang ya penjual es. Mungkin teman-teman tahu yang di pinggir jalan yang es 5 ribuan, 3 ribuan. Itu Kak Bernard jalani selama 2 bulan dan dapat gaji 2 juta. Jadi 1 bulan 1 juta. Itu tidak cukup untuk Kak Bernard bisa berlanjut hidup selanjutnya. Intinya Kak Bernard belajar dari apa yang sudah terjadi di waktu SD. Kak Bernard belajar mencari uang. Kak Bernard jualan nasi uduk, es lilin. Itu semua Kak Bernard nikmatin ketika Kak Bernard harus berjalan di Jogja 2 bulan, dan alhasil jualan es itu, oh dulu juga SD pernah kok, nggak usah malu. Tapi Kak Bernard juga berpikir kalau hanya sekedar pekerjaan ini Kak Bernard nggak bisa apa-apa nih. Kak Bernard nggak bisa menjadi seorang sarjana karena tujuan Kak Bernard tuh minimal bisa sarjana seperti kakek. Dan alhasil Kak Bernard keluar dari pekerjaan dan Kak Bernard dapat pekerjaan yang lumayan cukup bagus, yaitu adalah di rumah makan. Dan Kak Bernard bertahap dari tukang sapu yang mana sudah menjadi kebiasaan di rumah bersama nenek, ya nyapu itu sudah menjadi hal yang biasa, nyuci piring udah jadi biasa, buat minum udah jadi biasa. Dan titik di mana Kak Bernard, oh semua yang dialamin Kak Bernard alamin selama hidup bersama nenek atas kejadian orang tua saya itu menjadikan ilmu berarti, ilmu yang sangat berharga ketika Kak Bernard harus bekerja apa adanya. Dan situlah Kak Bernard bahwasanya oke, dengan apa yang menjadi pengalaman masa kecil ini ternyata ada manfaat lain, ada positifnya juga. Ya Kak Bernard bisa belajar hidup, survive hidup tuh nggak gampang, dan Kak Bernard bisa melalui itu hingga sekarang. Itu sih Gloria, Erna dan teman-teman semuanya. Wah, keren banget ya teman kakak berdua ini. Kadang juga mikir penyembuhan itu cuma soal melupakan masa lalu, padahal justru dimulai dari berani mengenal diri dulu ya Kak. Betul ya Glo? Kalau boleh kakak berdua, kapan momen dimana kakak berdua itu benar-benar ngerasa ya ini titik balikku, dimana aku mulai melepas berdamai? Dari Kak Bernard dulu deh, silakan Kak Bernard. Mungkin ketika Kak Bernard sudah bisa mendapatkan
kesempatan untuk kuliah. Itu sih Erna untuk momen dimana Kak Bernat tuh bisa masak, titik baliknya di situ tuh. Kak Bernat berusaha sudah giat semuanya. Kak Bernat berusaha kerja di rumah makan dan Kak Bernat punya kesempatan nabung dan Kak Bernat dibantu banyak orang. Istilah kayaknya Kak Bernat merasa bahwasanya itu titik balik atas segala hal yang pernah Kak Bernat alami. Itu Gloria, itu kan. Oke, kalau Kak Cindy bagaimana Kak? Ya, momen titik baliknya itu datangnya baru saja gitu. Jadi setelah ya, jadi setelah ada peristiwa ataupun momen yang menurut saya cukup besar dalam hidup saya, cukup menyakitkan di bulan Februari itu, kemudian sampai dengan bulan Juni itu saya masih mencoba untuk sharing dan meminta untuk membuat janji temu dengan salah seorang pembimbing saya, pembimbing rohani gitu ya. Jadi dengan pembimbing rohani itu tetap ada pengolahan slide. Jadi tidak ada bukan ada masalah kemudian dilepas, itu tidak. Tetap mengatur janji temu, berproses setiap harinya secara offline, dan pada waktu itu di satu momen satu hari itu ada yang saya itu diajak ke pantai, kemudian diberi semacam seperti mangkuk itu ya, seperti mangkuk dari batok kelapa yang sudah dibelah, kemudian dalamnya itu ada airnya, dan di situ di air itu ada tukinya, jadi ada seperti anak kura-kura itu ya. Nah, pembimbing saya itu minta supaya saya melepas itu ke laut dengan air yang waktu itu memang cukup tinggi. Nah, harapannya adalah pembimbing itu pernah berkata kepada saya, setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, lepaskanlah, biarkan itu terbebas, dan kemudian kita tidak pernah bisa mengontrol apapun yang orang lakukan, apapun yang orang perbuat terhadap kita. Biarkan itu, ikhlaskan semua, lepaskan, dan sekarang waktunya untuk bersyukur atas anugerah yang didapatkan saat ini. Nah, pada waktu melepas tuki itu ke laut, itu juga dijelaskan, ini maknanya adalah itu biarkan lepas bebas gitu, semuanya lepas, tidak ada yang terikat pada dirimu. Lihatlah tuki itu yang dia dari pantai kemudian bertemu dengan ombak ataupun air yang memang cukup besar, ataupun ya seperti itu ya kalau ombak ya, itu kan menerpa tukinya. Nah, biarkan tukinya itu dia bisa survive dengan tantangan yang ada di depan, tanpa harus tukinya kembali ke pantai lagi, seperti itu. Jadi ketika ada momen, ada masalah, jangan kembali ke masa lalu, tetapi tetap harus berani untuk menerima tantangan-tantangan di depan sana yang memang ya seperti ombak itu tidak mudah. Seperti itu, Gloria dan Erna. Itu titik balik saya di situ. Karena kan itu kan berjalan pada bulan Juni. Nah, pada bulan Julinya itu saya ulang tahun. Jadi di momen yang memang dengan usia yang baru, harapannya semua yang terjadi di masa lalu itu sudah selesai. Kita dengan harapan baru, dengan usia yang baru, juga dengan cita-cita yang baru pula, tanpa tergoda ataupun terganggu dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Itu Gloria dan Erna. Wah, keren banget nih ya Kaknya. Jadi bukan karena keadaan yang berubah, tapi karena hati kakak berdua yang mulai sembuh ya. Luar biasa banget ini, kayak perjalanan hidup Kak Cindy sama Kak Bernat ini kayak kelihatannya bahwa sukses yang ada di depan mata itu tidak instan saja, tetapi ada hal yang menyakitkan di balik itu semua. Betul, Glo. Ngomong-ngomong soal perjalanan nih Kak, kalau sekarang kakak berdua itu bisa waktu kemudian dikasih kesempatan untuk ngomong ke diri kakak berdua dulu, yang sosok kecil berdua dulu, kira-kira apa yang mau kakak berdua bilang? Dari Bisa Kak Cindy dulu. Oke. Kalau bisa ya kembali ke masa lalu, kemudian bertemu dengan sosok Cindy kecil, itu saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih sudah bertahan sampai dengan saat ini, dengan proses yang mungkin tidak mudah, yang awalnya bingung-bingung, ini kenapa kok saya jadi seperti ini ya? Kira-kira apa jawabannya? Sampai dengan menemukan jawabannya pun tetap kuat, tetap mau menerima, mau berdamai dengan masa lalu. Kemudian juga saya ingin mengucapkan kepada dia supaya terus bersyukur atas anugerah ataupun karunia yang didapatkan setiap harinya. Karena bisa jadi apa yang
terjadi ataupun apa yang kita miliki saat ini itu adalah apa yang diinginkan juga oleh orang lain yang tidak tidak pernah bisa dia dapatkan di kehidupan dia. Itu dari saya, Gloria dan Erna. Wah, Banget sih. Kak. Kalau Kak Bernard sendiri bagaimana, Kak? Baik, kalau dari Kak Benat sendiri, ini kan dimana tadi momen Kak Benat sudah masuk kuliah nih. Itu kan Kak Benat sampai meraih yang namanya gelar, ya walaupun nggak gampang. Nah, momen di situ kan Kak Benat bisa meraih kesuksesan, yaitu mendapatkan gelar sarjana S1, sekaligus sekarang Kak Benat sudah bisa bekerja. Dengan banyaknya kejadian yang sudah Kak Benat lalui, baik itu selama kuliah juga Kak Benat sambil bekerja, karena Kak Benat cuma mendapatkan beasiswa untuk pendidikan, tidak dengan biaya hidup. Dan Kak Benat juga tetap lagi survive dalam hidup. Di situ Kak Benat, apabila dapat momen di mana Kak Benat bisa berkata dengan Kak Benat yang masih kecil, Kak Benat akan berkata sama, kalau waktu kecil Kak Benat dipanggilnya Apin ya. Hei Apin, ini mungkin ketika Kak Benat bersama nenek. Hei Apin, mungkin nenek ini adalah pengganti ibumu. Mungkin nenek ini adalah orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pengganti ibumu. Yang mungkin ya kamu harus menerima ini. Kalau kejadian yang kamu alami ketika kecil itu ya akan membangun dirimu menjadi lebih baik. Dan kamu tidak terpuruk akan masalah yang kamu hadapi, khususnya broken home ini. Kamu jangan pantang menyerah ya. Kamu bisa kok. Buktinya nih sekarang, kamu yang kecil dulu, sekarang sudah menjadi sarjana, sudah bisa menjadi guru, sudah bisa membantu banyak orang, bisa membantu orang-orang yang mungkin dulu pernah membantu kamu ketika di Tangerang ataupun juga di panti. Itu semua terbentuk karena kamu yang harus ditempa waktu kecil. Tanpa penempaan itu kayaknya kamu nggak jadi orang seperti ini deh. So, jadi Apin, banggalah sama dirimu. Itu sih kayaknya Erna sama Gloria yang harus Kak Bena sampaikan sama Apin yang kecil itu. Aduh, aku yakin banyak yang dengar juga ikut terharu Iya, ya, Kak. betul. Kadang kita buat berterima kasih ke diri sendiri, padahal kita udah berjuang nih sejauh ini. Benar banget lagi dari cerita Kak Bernard sama Kak Cindy juga, kalau masa lalu tuh nggak harus menjadi beban untuk dibawa terus ke depan, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk memulai hal-hal baru yang ada di depan gitu. Terima kasih buat Kak Cindy sama Kak Bernard udah sharing apa perjalanannya dan menjadi refleksi buat kami semua di sini. Salah satu hal yang sangat menarik buat saya sendiri adalah bagaimana Kak Bernard dan Kak Cindy itu menjelaskan bahwa melepaskan itu bukan berarti melupakan atau menyerah begitu saja, tetapi melainkan sebuah perjalanan untuk berdamai dengan masa lalu dan memberi ruang bagi hal-hal baru yang akan ada di dalam hidup kita ke depannya gitu. Tadi juga dijelaskan betapa pentingnya ya Kak memiliki keberanian untuk menerima keadaan, perubahan, sekalipun itu terasa berat, tetapi karena dengan kita melepaskan itu semua, kita justru belajar untuk tumbuh dan menemukan makna baru dan menampaki jalan yang lebih yang lebih panjang ke depannya gitu. Kedepannya betul banget nih Glo. Kadang kita memang berpikir bahwa melepaskan itu sama dengan kehilangan. Padahal kalau kita melihat nih lebih dalam, justru di sanalah bisa menemukan kekuatan sejati. The art of letting go adalah seni yang mengajarkan kita untuk tidak hanya merelakan, tetapi juga memaknai bahwa setiap kehilangan itu bisa membuka ruang untuk hal baru. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, ini bukan sesuatu yang instan teman-teman, tetapi sebuah proses panjang yang butuh kesabaran, butuh refleksi, dan juga dukungan. Nah, dari sharing Kak Bernard dan Cindy tadi, tentunya pasti ada nih yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Iya banget, ini aku juga banyak mendapat insight baru dengan penjelasan
proses merangkul yang baru itu seringkali dimulai dari ruang kosong yang telah ditinggalkan dan melepaskan itu semua. Rasanya jadi diingatkan bahwa rasa hampa dan tidak pasti itu setelah melepaskan sesuatu adalah bagian yang wajar dan justru yang kita butuhkan untuk bertumbuh ke depannya. Buat teman-teman nih yang ingin bertanya, boleh banget. Ini udah ada yang angkat tangan ya, udah Iya, ada yang udah ada kirim yang pertanyaan resen nih. di kolom chat gitu. Sebentar kan menyampaikan pertanyaan itu kepada narasumber agar bisa dijawab. Iya, betul. Kita mulai mulai langsung nih, Glo. Iya, kita dulu ini dari Ini udah ada yang Kak- resen ini, Kak. Namanya Kak Ani. Ani. Nah, kepada Kak Ani kami persilakan Iya. untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber Betul. kita. Kami persilakan untuk open mic, boleh? Silahkan. Silakan. Ani. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Glory, Kak Erna, dan kedua narasumber kita yang hormat. Jadi, perkenalkan, nama saya Andi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma dengan program saya pendidikan bahasa Inggris. Saya cukup tertarik dengan kisah Kak Cindy tentang proses memaafkan dan berdamai dengan mantan. Saya jadi sedikit teringat dengan teman dekat saya yang juga mengalami luka batin cukup dalam. Karena sejak dalam kandungan, ia juga sudah merasakan dari orang tuanya. Seiring waktu, ia tumbuh di tengah hubungan orang tua yang sering cekcok, dan hal itu menumbuhkan kebencian yang besar terhadap ayahnya, terkhususnya ayahnya. Dan sampai sekarang ia pribadi yang mudah menggerutu, terkadang cukup problematik, dan tanpa ia sadari sikap itu sering kali justru melukai orang lain di sekitarnya. Nah, di sisi lain saya juga sadar bahwa tidak semua orang tua benar-benar menyadari dampak dari cara mereka memperlakukan anak. Menurut Kak Cindy, sejauh mana kita bisa menempatkan tanggung jawab atas luka batin itu, dan bagaimana langkah yang realistis atau tips yang efektif untuk membantu seseorang yang masih menyimpan kemarahan agar bisa perlahan pulih dan menemukan arah hidup yang lebih baik tanpa harus terburu-buru memaafkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wah, pertanyaannya menarik banget ya, menarik Bro. banget Keren ini. banget. Mahasiswa PBI juga ya? Sanata Dharma. Oke, Kak Cindy, pertanyaannya ini untuk Kak Cindy. Kepada Kak Cindy boleh untuk Persilahkan, menjawab. Kak. Ya, baik. Terima kasih Gloria dan Erna. Terima kasih juga untuk Ani atas pertanyaannya. Jadi untuk jawaban dari saya, ya, kalau dari saya pribadi itu memang sampai dengan saat ini gitu ya. Karena kan luka batin itu kan datangnya sudah dari awal hidup kita gitu. Jadi kadang setiap hari semakin kita besar, semakin kita dipertemukan dengan orang baru, kadang-kadang kita bisa juga kembali teringat dengan, oh ya, dulu aku pernah diperlakukan seperti ini. Ataupun kadang-kadang pada momen tertentu ketika ada tekanan, ada masalah yang datang tiba-tiba, itu kemudian emosinya meledak-ledak. Itu bisa saja terjadi. Dan untuk saya, ya kalau dari saya langkah realistisnya itu sampai dengan saat ini masih terjadi gitu. Saya mengikuti program-program pengolahan luka batin, baik itu yang mungkin seminar dari para ahli seperti itu. Nanti kita akan dapat konsep-konsep baru. Bagaimana memberikan ruang pada hati kita atau memberikan kesempatan, memberikan tempat untuk tidak apa-apa kok, tidak harus memaafkan dari sekarang. Semuanya perlu proses, perlu treatment yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian kalau mau yang lebih dalam lagi, bisa ikut rekoleksi ataupun retret-retret pengolahan luka batin, baik dia yang hanya sebentar, misalnya seperti tadi 4 hari 3 malam, ataupun kalau mau yang lebih mendalam, bertemu lagi dengan pembimbing rohani, ada disediakan retret-retret di rumah retret, itu kalau teman-teman yang Katolik, dengan pembimbing rohani ada yang sampai dengan 30 hari. Nah, itu lebih intens lagi karena mereka pembimbing rohani itu kan sudah dibekali dengan ilmu ataupun cara bagaimana mengolah yang seperti ini. Jadi tidak harus langsung, oh ya itu sudah masa lalu, harus langsung dimaafkan sekarang supaya
pikiran ini terbuka dengan harapan yang baru, dengan apa yang dilakukan ke depan supaya lebih lancar, itu kan tidak bisa. Maka langkah realistisnya yang saya lakukan sampai dengan saat ini adalah seperti itu. Dan satu lagi, jadi masa-masa sekarang ini saya tetap melibatkan diri dalam komunitas yang tadi saya sampaikan, jaringan doa Bapa Suci Sedunia, karena itu kan setiap di minggu kedua setiap bulan itu ada pertemuan-pertemuan. Jadi ada sesi berdoa bersama, mensyukuri atas apa yang ada di dalam hidup kita, yang kita temui, peristiwa-peristiwanya. Kemudian juga ada waktu untuk sesi sharing dengan kelompok-kelompok yang memang pesertanya itu bergumul di luka-luka yang sama seperti itu. Jadi ada pertemuannya. Dan dengan mengikuti seperti itu, kemudian juga menjadi fasilitator, itu kan setiap dalam kegiatan-kegiatan seperti itu selalu ada materi-materi baru ya, materi baru tentang treatment-treatment ataupun cara-cara yang praktis untuk mengolah perasaan. Jadi itu yang saya ikuti sampai dengan saat ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana kita bisa menemani? Jadi pembimbing rohani saya dari Serikat Yesus pada waktu itu pernah menyampaikan bahwa ketika bertemu dengan teman-teman yang seperti ini, yang memiliki luka batin yang cukup dalam, itu kita harus berefleksi terlebih dahulu, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita itu benar-benar sanggup untuk menemani dia atau tidak? Karena pada waktu itu, seperti di pengalaman saya merasa bahwa, oh ya, saya kan fasilitator. Ini ada teman baru di Jakarta dengan kondisinya yang dia NPD, kemudian dengan sejarah hidup dia yang cukup sulit juga, pernah mendapatkan penolakan dan meledak-ledak sampai dengan saat ini masih sudah usia 50-an tahun. Itu pada waktu itu saya kan merasa, oh ya, saya bisa kok temani, tenang saja Romo, saya bisa temani ini gitu. Tapi ternyata justru saya yang menjadi korban gitu. Jadi harus mencoba untuk melihat langkah-langkah ke depan ataupun apa yang akan terjadi ke depan. Kira-kira saya sanggup gak ya kalau dia begini? Apakah saya akan menjadi sakit hati ataupun saya kemudian berdampak kepada diri saya menjadi terlukai? Karena kadang-kala kalau kita menemani orang-orang yang seperti itu kan tidak mudah. Ketika kita juga kecipratan gitu ya, itu malah juga bisa menimbulkan luka pada diri kita yang baru. Ya, karena setiap dari kita itu tidak mungkin tidak punya luka. Jadi kalau misalnya menemani seperti itu, dan saya awalnya merasa tidak sanggup, tapi karena oke, saya kasihan, kemudian oh iya dia tidak punya teman, saya memaksakan diri saya untuk menemani dia, kemudian kita malah dapat luka yang baru. Dan luka yang kecil pun tidak mudah untuk disembuhkan, apalagi terus tambah itu kan, karena kita kan selalu berjalan beriringan untuk bersama setiap hari. Malah bertambah luka-lukanya, kemudian kita malah jadi ini ya, kesulitan untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi untuk Ani, coba refleksikan, kamu benar-benar yakin untuk menemani dia atau tidak? Jika memang tidak sanggup ataupun khawatir nanti ke depan terjadi sesuatu pada dirimu sendiri, misalnya terlukai seperti itu, sarankanlah dia ataupun bawalah dia untuk bertemu dengan yang memang ahlinya, supaya dia bisa menguraikan perasaannya, supaya juga emosi dia dapat terkontrol. Itu Gloria dan Erna dan Ani. Terima kasih Kak Cindy. Apakah jawabannya sudah menjawab, Ani? Boleh banget ini nanti diterapkan dalam kehidupan. Iya, benar banget. Oke. Terima kasih. Terima kasih terima pertanyaannya, kasih. Ani. Ini kayaknya ada yang Bertanya udah di ya. ya. Tapi kayaknya dispesifikasi dari Untuk- pengalaman Kak Ririn. Kak Cindy. Kak Cindy, maaf. Oke, saya bacakan ya. Halo teman-teman, Kak Bernard dan Kak Cindy. Saya Natalia Desi Tariani, Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik USD. Izin mengenai luka batin yang telah di-sharingkan oleh Kak Bernard dan Kak Cindy. Saya menyetujui perkataan Kak Cindy mengenai bahwa bayi dalam kandungan ikut merasakan dan mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya, terutama yang dirasakan oleh ibu. Pertanyaan saya ialah, ketika kita sudah menyadari dan belajar untuk menerima pengalaman penolakan atau luka batin, tetapi di perjalanan hidup kita menemukan kembali pola atau pribadi yang sama,
dengan yang ada di pengalaman luka batin itu, apa yang harus kita lakukan jika menemukan trigger yang sama nih atau pola yang sama dari luka batin itu? Itu Kak Cindy. Iya, silakan Silakan Cindy. Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi ketika memang kita tiba-tiba ke trigger gitu kan, padahal kita punya luka batin. Nah, ketika bertemu dengan hal yang sama, kemudian teringat dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau, masa lalu, itu yang biasa saya lakukan adalah yang pertama, mencoba untuk memberi waktu luang pada diri saya, misalnya baca-bacalah apa yang bisa menghibur saya, kemudian memberi ruang pada perasaan saya. Oh, kira-kira kalau saya merasa seperti ini, kira-kira penyelesaiannya seperti apa ya? Itu secara teori seperti itu. Kemudian secara praktik ya, supaya tidak hanya teori, karena kalau kita membaca teori-teori, oh ya, ada luka batin seperti ini, kemudian kita keseharian bertemu dengan seperti ini, saya menjadi terluka lagi, teringat lagi dengan masa yang lalu, teorinya baiknya seperti ini. Itu kan tidak mudah untuk kita lakukan ya. Jadi kita tetap membutuhkan bantuan dari ahli, ataupun kalau dari saya ya, saya mendekatkan diri kepada pembimbing rohani. Karena mereka betul-betul tahu nih celahnya. Ketika saya merasakan yang seperti ini, treatmentnya tepat adalah seperti ini. Dan itu berjalan terus dengan perkembangan-perkembangan dari perasaan saya gitu. Karena kan kalau misalnya dari bacaan gitu, ataupun kita lihat podcast, lihat di YouTube dari ahli-ahli, seperti itu, kadang-kala kan itu kan yang apa ya, kelihatannya kadang terlalu ideal ya untuk kita, untuk dicapai ternyata praktiknya sulit. Jadi tetap harus bertemu onsite dengan ahli yang memang bisa membantu kita untuk mengolah perasaan ini. Seperti itu Gloria dan Erna. Oke Kak, Terima kasih, Kak Cindy. jawabannya. Gimana Kak? Kak Kak Riani. Tiani apakah udah menjawab? Bukan, maaf. Bukan, Kak Natalia Iya. Desi. Sorry banget ini. Kita akan masuk ke pertanyaan Selanjutnya. berikutnya. Ini pertanyaannya saya bacakan dulu ya. Halo Kak Cindy dan Kak Davin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiani Dwi Atika dari Universitas Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar. Setelah mendengar kisah kakak berdua membuat saya tersentuh sekali karena perjuangan untuk terus berjalan depan walaupun memiliki luka batin yang mungkin masih akan bisa dirasakan kembali. Namun, saya izin bertanya kepada Kak Bernard dan Kak Bernard dan Kak Cindy, mungkin kisah saya tidak jauh berbeda dari kisah dari narasumber pada hari ini. Permasalahan dalam keluarga yang mungkin sampai saat ini saya masih struggle dalam menyembuhkan hingga berobat dan terapi. Karena merasakan kehampaan pada diri saya hingga saat ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kakak berdua untuk selalu memberikan kekuatan pada diri sendiri dan bagaimana cara kakak untuk meluapkan perasaan yang mungkin tiba-tiba itu terlintas. Betul. Dan boleh banget ini Kak Bernard dulu. untuk menjawab dulu. Silakan, Kak Bernard. Silakan Kak Bernard. Oke, baik. Terima kasih Gloria dan Erna. Sekarang dari Riani Dwi Atika. Oke, kalau dari Kak Bena sendiri, mungkin ketika Kak Bena juga anggap aja Riani Dwi Atika ini adalah peserta didik di sekolah ya, di SMA. Hampir sama mungkin kisahnya ada tentang keluarga, baik itu broken home atau mungkin keluarga yang kurang harmonis. Itu akan ada yang namanya kekurangan. Kekurangan apa itu? Kak Bennett hanya berharap kepada Riani mencari apa sih yang ingin Riani penuhi. Saya merasa hampa dan sebagainya. Isilah tempat kosong itu dengan apa yang ingin Riani gapai. Kemudian apabila yang kalian usahakan itu tidak terpenuhi, contoh kalau dari Kak Bena sendiri, kasih sayang dari ibu itu tidak terpenuhi, maka Kak Bena menganggap bahwasanya ya nenek adalah seorang ibu, jadi itu terpenuhi. Mungkin Riani bisa cari kira-kira apa yang Riani butuhkan untuk memenuhi ruang kosong itu. Apa
Apakah kebahagiaan, apakah jalan-jalan, apakah juga tentang pasangan, apakah itu juga tentang orang tua. Orang tua tidak semuanya tentang ayah dan ibu, bisa juga melalui dosen, romo, suster. Karena kalau menurut Kak Bena sendiri, mereka juga bisa memenuhi. Kalau Kak Bena nggak punya ayah, nggak punya ibu, Kak Bena punya Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria, yang mana mungkin melengkapi. Kemudian Kak Bena berharap kepada Riani mencoba untuk merefleksikan diri sendiri, untuk mencoba tidak berlarut ke dalam masalah tersebut. Silahkan coba cari on point tujuan dari Riani sendiri. Kalau dari Kak Bena sendiri kan tujuannya adalah sukses dalam hal ini menjadi seorang sarjana. Kemudian di situ Kak Bena bisa membantu orang-orang di sekitar, dan dengan membantu itu Kak Bena bisa ya sudah mengikhlaskan dengan apa yang Kak Bena pernah alami. Kemudian untuk yang terakhir itu, bagaimana cara kakak untuk meluapkan perasaan yang mungkin tiba-tiba terlintas, ataupun permasalahan yang tiba-tiba ya struggle lagi ya. Kalau Kak Benat ketika di Jogja, Kak Benat kembali lagi, waktu kuliah, Kak Benat juga masih sekali inget, ih jahat banget ya ayah, ih jahat banget ya ibu, kok tega, anaknya seorang, mereka tidak punya anak lagi dari pernikahan kedua, tapi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk kuliah Kak Bernat. Mereka kerja lumayan loh ibu, kerjanya punya jabatan, tapi kok nggak mau menghidupi Kak Bernat. Ya itu kembali lagi ketika kuliah muncul. Nah cara Kak Bernat adalah, Kak Bernat ada satu tempat yang menjadi favorit Kak Bernat ketika sedang meluapkan atau terlintas dalam benaknya Kak Bernat tentang keluarga, yaitu di sini. Kalau dari rumput-rumputnya teman-teman bisa tahu ini adalah di Gereja Ganjuran. Nah ini nggak bisa full teman-teman dia, jadi harusnya ada di atasnya. Gereja Ganjuran itu adalah tempat di mana Kak Bernat menjadikan satu tempat di mana Kak Bernat meluapkan semua emosi ketika Kak Bernat kembali lagi mengingat masa lalu. Kak Bernat berdoa, Kak Bernat entah itu misalkan malam ya, contoh teringat itu jam 12 malam, ya udah Kak Bernat naik motor cus ke Ganjuran sendiri. Tapi di dalam perjalanan Kak Bernat ke Ganjuran itu Kak Bernat sambil memikirkan, ya masih ada kayak ini gimana ya caranya ya, ini gimana ya, pelan-pelan, ya sudahlah, ya sudahlah. Dan ketika di Ganjuran ya Kak Bernat sambil berdoa semuanya, entah itu sambil menangis, silahkan ekspresikan di situ semua. Anggap saja Bunda Maria itu sebagai ibu, patung Tuhan Yesus sebagai ayah. Ya sudah, Kak Bernat luapkan di situ. Kak Bernat hanya tidak mau meluapkan ke tempat-tempat yang negatif. Itu sih yang Kak Bernat selalu inginkan. Jadi ada tempat berdoa, Kak Bernat hanya berharap kepada Riani juga meluapkan ke tempat yang positif, jangan sampai ke arah negatif. Itu juga yang Kak Bernat lakukan kepada peserta didik yang ada di sekolah ini. Itu Riani, itu juga Gloria dan Erna. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Kak Bernat. Selanjutnya ini boleh banget ini Kak Cindy untuk menyampaikan di mana sih tempat untuk meluapkan semua rasa sakit, rasa apa itu gitu. Betul. Silakan Kak Cindy. Oke, terima kasih kesempatannya Gloria dan Erna. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dari Riani ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Riani ya, sudah mau bertahan sampai dengan titik ini, sudah mau tetap menjalani hidupmu meskipun ada tantangan-tantangan di setiap harinya. Itu terima kasih sekali sudah mau bertahan. Ya, saya berikutnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Riani. Yang pertama, bagaimana memberikan kekuatan pada diri sendiri? Ya, karena pengalaman luka batin yang cukup dalam, misalnya dengan keluarga ataupun yang lain-lain seperti itu ya. Cara memberi kekuatan pada diri saya, kalau dari saya pribadi itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Kak Bernat juga, bahwa memang harus menemukan apa sih kira-kira yang bisa mengisi ruang kosong dalam dirimu. Apa sih yang aku suka, seperti itu. Itu bisa dilakukan, misal jalan-jalan, makan, dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Asal tidak berlebihan gitu ya. Jangan-jangan nanti kita jalan-jalan, kita pergi makan, lalu uang kita tiba-tiba habis, kita sedih lagi gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya.
sewajarnya saja. Apa yang disuka, dapatkanlah itu. Selagi bisa menghibur dirimu sendiri, jika memang pada saat itu tiba-tiba terlintas gitu rasa sedih itu. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan adalah saya tetap berefleksi terhadap apa yang terjadi sekarang, saat ini, ataupun yang terjadi di masa lampau. Refleksi saya itu kemudian saya tulis, ya, saya tulis. Itu kan proses-proses itu cukup panjang ya. Saya tulis, kemudian saya kirimkan ke salah satu majalah, ataupun misalnya artikel-artikel secara online seperti itu. Itu maksud saya adalah tujuannya untuk sekedar sharing. Nah, ketika misalnya ternyata tulisan itu dimuat, itu kan kisah sejarah hidup kita yang kadangkala ketika dibaca oleh orang lain, itu kan relate gitu ya, relate dan ada solusinya. Jika ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Itu ketika dibaca orang lain itu bisa memberikan inspirasi. Nah, ketika menjadi inspirasi bagi orang lain yang membaca, kemudian kadang-kadang saya juga mendapatkan feedback. Nah, feedback dari orang lain terhadap saya itu kadangkala yang memberikan kekuatan untuk saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kamu bisa juga untuk mengikuti seperti yang saya lakukan tadi. Misalnya ada retret-retret ataupun rekoleksi ataupun kelompok doa seperti itu. Tergantung dengan apa agamamu. Misalnya seperti tadi ya, ada sharing-sharing berkumpul bersama dengan orang yang pergumulannya itu sama, luka batinnya hampir sama, sedang berproses untuk itu. Dalam kelompok itu, ketika saya sharing pengalaman saya, itu juga mendapatkan feedback dari mereka yang mendengarnya. Dan juga ketika bertemu dengan mereka yang luka batinnya ataupun apa ya, ya masalahnya sama seperti itu, ketika mereka sedang sharing dan mereka punya solusi atas hidup mereka, itu juga bisa menjadi pelajaran untuk hidup kita, yang memperkuat hidup kita. Kita juga terinspirasi dari orang lain. Jadi tidak hanya kita mencoba untuk menginspirasi orang lain dari hidup kita, tetapi kita juga belajar mendengarkan apa yang terjadi pada orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga misalnya adalah ketika kamu punya cita-cita nih, coba lihat lagi, apakah cita-citamu itu benar-benar gongnya? Nah, salah satu contohnya adalah kalau dalam hidup saya, menurut saya untuk bisa bekerja ataupun menggabungkan diri di instansi yang saat ini sedang saya tekuni ya, di BPK Penabur Jakarta itu menurut saya tidak mudah. Saya dengan keterbatasan saya untuk melamar ke sana itu tampaknya kok ada tantangan ya. Orang-orang lain banyak yang lebih baik dari saya, ataupun saya kok merasa tidak layak ya untuk bergabung dengan mereka. Nah, tetapi saya mencoba untuk mengubah pola pikir saya. Oh, saya pasti bisa. Saya yakin kalau saya berjuang keras, saya mempersiapkan segalanya, saya akan diterima. Dan ketika sudah tercapai pun, saya merasa ada kepuasan dalam diri saya. Itu menjadi kekuatan untuk hidup saya. Jadi ketika saya lihat bahwa misalnya pulang kerja gitu ya, saya naik Grab gitu. Lalu ketemu dengan driver. Nah, saya cerita-cerita, oh ya sekarang saya bekerja di misalnya BPK Penabur Jakarta. Lalu drivernya bilang, oh ya kamu bekerja di sana itu kan cukup sulit ya untuk ke sana gitu kan. Perlu persiapan yang matang dan kamu pun perlu belajar supaya bisa bergabung di sana gitu. Itu menjadi kekuatan untuk diri saya. Oh iya ya, saya bisa mencapai itu yang tidak mudah itu. Kemudian juga ketika saya bisa mencapai sesuatu terbesar dalam hidup saya, itu seperti recharge gitu. Jadi energinya langsung penuh, merasa, oh ya saya terhibur. Saya jadi semakin semangat untuk menghadapi hari-hari saya. Karena kan sekarang cinta saya sudah penuh nih, apa yang saya inginkan sudah terpenuhi. Itu untuk memberi kekuatan pada diri saya. Tantanglah dirimu untuk bisa mencapai sesuatu yang gong itu. Sesuatu yang puncak itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya meluapkan perasaan yang mungkin tiba-tiba terlintas gitu. Sejauh ini ketika saya meluapkan perasaan itu memang selain tadi melalui cara menulis, men-sharingkan sejarah hidup saya, yang saya lakukan dengan pembimbing rohani yang saya lakukan. Ataupun kalau misalnya tidak dengan pembimbing rohani, bisa juga tadi dengan bantuan ahli, misalnya psikolog ataupun psikiater, seperti itu bisa ya kalau untuk zaman-zaman sekarang. Pada waktu itu, pembimbing rohani saya itu memberikan kesempatan, ya tidak terlalu lama juga, tetapi pembimbing rohani saya bilang ke saya seperti ini,
Sekarang saya ada di hadapanmu. Jadi beliau itu duduk gitu ya di kursinya dengan tenang, sekarang saya di hadapannya. Sekarang saya memberikan waktu kepadamu, ya tidak terlalu lama juga, tapi silakan posisikan saya ini sebagai ayah dan ibumu. Terserah kamu mau marah-marah, mau nangis, mau yang penting tidak memukul saya itu. Yang penting tidak menyakiti saya. Terserah kamu mau mengatakan apapun. Luapkan perasaanmu saat ini supaya kamu merasa plong. Tidak ada yang merasa apa ya, tidak ada yang tertahan dalam dirimu. Itu yang pertama kali saya lakukan, tentang cara meluapkan perasaan. Yang penting tidak memukul seperti itu ya. Kemudian yang kedua, waktu itu saya dibimbing untuk menuliskan surat yang ya bukan surat cinta ya, tapi surat yang berisi tentang perasaan, misalnya maaf ya ayah ibu, saya merasa kecewa, saya merasa sedih, mengapa kok saya mendapatkan penolakan yang seperti ini. Sebenarnya saya sebagai anak menginginkan diberikan kasih sayang, diberikan tempat untuk bisa berbincang-bincang, ataupun paling sederhana misalnya ketika sekolah menerima rapot, saya ingin loh mendapatkan apresiasi dari ayah dan ibu, saya ingin dipeluk seperti anak-anak yang lain, saya ingin merasakan momen-momen misalnya makan malam keluarga bersama di rumah, melingkar, cerita-cerita, saya ingin loh yang seperti itu. Pada waktu itu pembimbing rohani saya memberi waktu untuk saya menulis itu. Dan saya meluapkan perasaan itu di situ, dan surat itu kemudian saya kirim lewat pos. Jadi saya tidak menghubungi secara pribadi gitu WhatsApp. Ayah, ibu, saya kirim surat, itu tidak. Itu tidak dilakukan. Jadi yang penting surat itu sudah berisi tentang luapan perasaan, kemudian dikirim, dan jangan pernah konfirmasi. Suratnya udah sampai belum ya? Sudah baca belum ayah ibu? Itu jangan. Jadi biarkan ketika orang tua itu misalnya membaca, kemudian entah itu suratnya akan berbalas atau tidak, setidaknya mereka sudah tahu apa yang dirasakan oleh saya sebagai anak. Itu tergantung nanti bagaimana respon mereka, apakah mereka akan marah. Kalaupun marah pun, kata pembimbing rohani saya, biarkan. Kalau misalnya tiba-tiba orang tua juga minta maaf, terimalah. Nah, mungkin itu yang dituju, itu titiknya itu. Nah, itu adalah cara saya meluapkan perasaan saya sampai dengan saat ini. Itu Gloria dan Erna dan Riani. Oke, terima kasih teman-teman banyak. yang sudah aktif bertanya. Terima kasih juga ke Kak Bernard dan Kak Cindy atas penjelasannya. Oh, ini masih ada yang suster. angkat tangan ya. Kelihatannya Tapi- masih banyak yang mau tanya nih Iya, ya, mengenai betul. perihal tentang uploading Go. Tapi Namun, melihat sayang sekali teman-teman, iya. waktu kita itu sangat terbatas. Terbatas. Jadi untuk sesi tanya jawab kami tutup sampai di sini. Tapi jawaban kalian akan kita keep dan akan dijawab langsung nih oleh narasumbernya dari sosial media, yaitu Reels Instagram narasumber kita. Oh, selain di email dan Instagram, untuk pertanyaan yang belum terjawab juga dapat dikirimkan melalui WA grup yang tersedia. BTW untuk nama Instagram nanti Sudah kita ketik di ya kolom udah kami kirim di komentar ya teman-teman. nanti bisa langsung follow terus DM langsung iya. gitu biar dapat jawabnya. Benar banget. Jadi nanti dijawab melalui Reel Instagram ya teman-teman. Iya benar banget sih Erna. Semoga apa ya ini itu menjawab rasa ingin tahu teman-teman selama ini tentang seni untuk melepaskan itu sendiri. Dan baiklah teman-teman, kita sudah berada di penghujung, tapi masih ujung ini. Kita akan presensi dulu yang akan dikirimkan lewat kolom chat ya teman-teman. Silakan untuk teman yang mengikuti webinar pada hari ini untuk presensi agar mendapatkan sertifikat keikutsertaan dalam webinar. Sertifikat ini akan langsung dibagikan melalui email masing-masing. Maka setelah presensi jangan lupa cek kotak emailnya apakah benar banget. sertifikatnya itu udah dikirim Sudah atau terkirim. belum. Benar Gitu. banget. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki sesi closing statement dari Kak Bernard dan Kak Cindy. Kepada kakak berdua, kami persilahkan untuk menyampaikan apa satu pesan atau mantra sederhana tentang The Art of Letting Go yang ingin kakak berdua sampaikan nih untuk para Iya, mahasiswa-mahasiswi yang hari ini mungkin sedang berjuang untuk melepaskan sesuatu. Boleh dimulai dari Kak Bernard dulu deh. Benar, silakan. Bernard. Oke, sebelumnya
Kak Ben juga mengucapkan terima kasih kepada Erna dan Gloria untuk statement dari Kak Bena sendiri di sesi kali ini. Mungkin Kak Bena akan memilah dulu untuk mungkin di sini ada yang mengalami trauma, mengalami kekecewaan, ataupun juga anak dari broken home, ataupun sedang menghadapi masalah. Mungkin Kak Bennett akan menguatkan saja. Kalian kuat, kalian bisa, dan semua sayang sama kalian. Kemudian untuk anak-anak yang sedang SMA ataupun juga sedang kuliah, semangat teman-teman, kalian sedang memperjuangkan masa depan kalian. Itu semua tuh nggak gampang. Ada bobot dan kemampuannya masing-masing yang mungkin perlu kalian sesuaikan dengan diri kalian. Dan jangan patah semangat. Masa depan itu di tangan kalian kok. Bukan di tangan orang lain. Bukan mereka yang menentukan, tapi diri kalian. Kemudian mungkin di sini juga ada keluarga. Mungkin orang tua ataupun juga yang akan mendampingi. Peserta didik ataupun juga orang-orang di sekitar. Terima kasih untuk kalian semua. Wahai ayah ibu, kalian sudah menghadirkan kami. Tanpa kalian, kami tidak ada di dunia ini. Kami berharap, karena kalian itu adalah orang hebat, tapi ada satu hal yang ingin kami pinta. Sayangi diri kalian, sayangi pasangan kalian. Karena dengan menyayangi pasangan kalian, kalian juga sudah menyayangi anak-anak kalian ataupun kami semua. Dan kami semua terhindar atas rasa sakit, rasa sedih, kecewa, atas mungkin broken home ataupun juga masalah-masalah yang sudah dihadapi. So, I love dad, I love mom, I love your all, and may bless you. Itu aja sih Gloria, Erna. Oke, terima kasih Kak Bernard. Selanjutnya Kak Cindy, silakan Kak. Oke, pesan untuk teman-teman peserta yang hadir di sini. Yang pertama adalah bahwa kita tidak punya kontrol terhadap apa yang orang perbuat ataupun orang yang lakukan terhadap kita. Yang punya kontrol terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mau senang ataupun mau sedih itu tergantung dari bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita mengatur perasaan kita. Kalau kita mau sedih, kita mau terpuruk, ya kita akan terpuruk ataupun sedih. Tapi kalau kita mau melepas, kita mau ikhlas, kita mau senang, kita akan menjadi senang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa berdamai itu berarti bahwa tidak mengingat apa yang orang perbuat di masa lampau terhadap kita. Kemudian berdamai itu adalah bahwa perbuatan kita ataupun tindakan kita saat ini itu tidak tergantung ataupun bergantung pada apa yang orang perbuat kepada kita di masa lalu. Gitu. Kemudian berdamai itu adalah bahwa mau mengikhlaskan, mau mensyukuri apa yang terjadi saat ini, dan mau membawa nama orang-orang yang sudah melukai diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bertindak. Seperti itu Gloria dan Erna. Terima kasih. Baik, Kak Bernard dan Kak Cindy, terima kasih atas pesan-pesannya yang sangat berharga untuk kita semua. Aduh, tidak banget ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Aku yakin banget banyak insight dan inspirasi baru yang kita dapatkan dari cerita Kak Bernard dan Kak Cindy ini. Semoga materi dari webinar kita pada hari ini dapat berguna bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang lebih lanjut ke depannya. Dan sebelum kita menutup webinar kita pada siang hari ini, teman-teman, kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh rekan saya, Angie. Yuk teman-teman, segera on cam biar terlihat ya wajah cantik kalian itu dan yang ganteng-ganteng itu di layar. Benar. Silakan Saudara Angie. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama. Silakan teman-teman membuka kameranya masing-masing ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3.
Untuk slide 4, 1, 2, 3. Untuk slide 5, 1, 2, 3. Untuk slide 6, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Sekarang saya akan kembalikan kepada Kak Erna dan Kak Gloria. Silakan. Terima kasih Angie. Baik, teman-teman semua, sebelum kita menutup webinar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya webinar kita pada hari ini dengan lancar. Silakan Saudara Danu memimpin kita dalam doa Penutup. Baik, baik teman-teman dan juga Kak Bernard dan Kak Cindy, doa akan saya pimpin secara agama Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu telah memberikan kami perlindungan dan juga pengampunan, berkah melimpah untuk kita dapat berkumpul secara daring hari ini untuk melaksanakan webinar ini. Kami berdoa agar apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita sajikan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita masing-masing, dapat memiliki dampak yang baik bagi kalangan yang luas. Semua ini kami doakan dan kita sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Saudara Danu sudah bersedia memimpin kita dalam doa. Nah, teman-teman, karena kita sudah benar-benar tiba di penghujung acara, saya mewakili seluruh panitia acara ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Setiawan, Bu Raju, dan Ibu Yolanda yang telah menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih juga kepada Kak Bernard dan Kak Cindy yang sudah bersedia membagikan ilmunya yang luar biasa pada kita. Terima kasih juga kepada Romo, Bruder, Frater, Suster, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk webinar kita ini. Saya Erna Dan Gloria mewakili panitia yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Have a nice day, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Terima Erna kasih. Gloria. Terima kasih.